Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya Fitri, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Mulyorejo. Sebelumnya saya mau tanya kabar ibu-ibu baik? Baik. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Nah, oke. Kita langsung saja ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, sebelumnya saya akan bagikan formulir. Jadi di sini ibu-ibu mengisi formulir. Ini formulir deteksi dini faktor resiko PTM ya. Silakan dibagi Bu. Jadi ibu-ibu, apa sih manfaat dari pengukuran faktor resiko ini? Yang pertama, untuk mendeteksi dini obesitas. Yang kedua, untuk deteksi dini gangguan pendengaran dan penglihatan. Nah, nanti kita akan menggunakan akan mengukur 3 poin. Yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, dan yang ketiga itu lingkar perut. Nah, selain itu manfaat dari kita melakukan pengukuran ini agar kita bisa mengklasifikasikan obesitas dari seseorang. Nah, jadi setelah nanti ibu-ibu mengukur berat badan dan tinggi badan, kita akan menghitung IMT. Nah, IMT ini kita gunakan sebagai acuan untuk kita mengkategorikan pasien atau orang tersebut obesitasnya di tingkat mana, apakah dia normal atau obesitas tingkat 1 atau masih dalam kategori overweight atau kelebihan berat badan dengan resiko rendah. Nah, cara untuk menghitung IMT sendiri itu dengan berat badan per tinggi badan pangkat 2, berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Jadi misalnya seseorang mempunyai berat badan 45, kemudian tinggi badannya 150 cm. Jadi kita konversikan ke meter dulu. Jadi 1,5 pangkat 2. Jadi 1,5 kali 1,5 itu 2,25. Jadi berat badan tadi kan 45. Jadi 45 per 2,25 itu 20. Nah, nanti ibu-ibu bisa lihat di klasifikasi ini 20 itu masuk di mana. Jadi di sini IMT 18,5 sampai 22,9 itu masuk dalam kategori mana. Nah, jadi kita bisa tahu seseorang tersebut klasifikasi ininya di mana. Nah, selanjutnya pengukuran lingkar perut. Nah, untuk lingkar perut itu juga ada acuannya. Kalau laki-laki itu tidak bisa melebihi dari 90 cm dan perempuan itu standarnya 80 cm. Karena kalau sudah melebihi dari ukuran ini itu ya orang tersebut obesitas sentral dan risiko kesehatannya juga tinggi karena bisa jadi itu akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung. Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikrian Bisa. Saya perawat dari Puskesmas Mulyorejo. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran faktor resiko PTM. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang konsep-konsep dari deteksi dini pengukuran faktor resiko PTM, di mana terdapat ada 2, deteksi dini obesitas dan deteksi dini gangguan indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu deteksi dini dari obesitas. Nah, di antaranya itu ada 3 pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Nah, untuk materi saya yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktek saja ya ibu-ibu, supaya lebih jelas. Saya bisa minta 1 orang partisipan untuk maju ke depan. Untuk materi yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Alat-alat yang perlu kita siapkan di sini yaitu timbangan, entah itu timbangan manual atau digital, mana yang ada yang tersedia di Posbindu.
Kemudian cara menggunakannya yaitu kita letakkan timbangan ini di tempat yang datar ya. Kemudian upayakan posisi kita yang mengukur itu berada tegak lurus dengan timbangan. Nah, untuk yang diperiksa dipersilakan naik ke atas. Sebelumnya dianjurkan untuk melepaskan alas kaki, kemudian tidak membawa beban, memakai pakaian yang seminimal mungkin. Tapi maksudnya bukan pakaian seksi di sini ya. Oke, tidak membawa beban. Kemudian dianjurkan untuk naik di timbangan. Nah, sebelumnya yang harus diperhatikan di sini untuk sebelum menimbang kita lihat dulu angkanya itu menunjukkan angka 0 ya sebelum menimbang. Ya, menunjukkan angka 0 dulu, kemudian dianjurkan untuk naik ke atas timbangan, lalu mengukur membaca hasil timbangan. Oke, untuk pemeriksaan pengukuran deteksi dini faktor resiko PTM yang berikut yaitu pengukuran tinggi badan. Alat-alat yang harus kita siapkan yaitu mikrotois atau alat ukur tinggi setinggi 2 meter. Kemudian untuk memasang mikrotois, kalau untuk yang manual itu kita tempatkan alatnya ini ke dinding yang rata. Kemudian kita tarik meterannya sampai di lantai dan menunjukkan angka 0 ya. Kita lihat garis merahnya menunjukkan angka 0. Tapi jika menggunakan alat digital seperti ini kurang lebih sama ya. Kita letakkan alatnya di dinding yang rata, kemudian kita arahkan tegak lurus di atas kepala orang yang akan diukur. Terus anjurkan pasien yang akan diukur itu tumitnya menempel di dinding, pantatnya menempel di dinding, belakangnya menempel di dinding, kemudian kepalanya menempel di dinding. Untuk bedanya menggunakan alat digital seperti ini, setelah diukur dan pas, kita anjurkan untuk yang diperiksa itu keluar dari alat tersebut, lalu kita tekan measure. Nah, otomatis dia akan membaca hasil pengukuran tinggi badan dari pasien yang akan kita ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fangki Tahir. Hari ini saya akan mengukur lingkar perut dari Bapak Iwan. Insya Allah tujuan pengukuran ini untuk mengetahui apakah Pak Iwan ini mempunyai faktor risiko obesitas atau tidak. Jadi pada laki-laki lebih dari 90 cm faktor risikonya meningkat, pada perempuan lebih dari 80 cm ya meningkat berisiko untuk obesitas. Jadi karena tindakan ini memerlukan pengukuran di daerah perut, maka harus dijelaskan kepada yang akan diukur bahwa apa-apa prosesnya. Seperti contohnya kita akan meraba tulang rusuk dari penderita dari yang akan diukur dan tulang paha untuk melihat titik tengah buat melingkarkan alat pengukurnya. Jadi ini otomatis akan membuat terasa tidak nyaman kepada orang yang diukur, sehingga harus kita jelaskan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Iwan, saya akan mengukur lingkar perutnya Bapak untuk mengetahui bagaimana panjangnya, bagaimana lingkar perutnya untuk dihubungkan dengan faktor obesitas. Jadi jika di atas 90 cm maka Bapak mempunyai faktor risiko obesitas. Jadi mohon maaf, saya akan meraba perutnya untuk mengetahui titik-titik pengukuran. Jadi yang pertama dilakukan adalah meraba tulang rusuk. Tulang rusuk diperkirakan sekitar sini, ujung tulang rusuknya dan ujung tulang pangkal paha. Kita akan ukur berapa senti. Setelah kita dapatkan sentinya, maka kita lanjutkan dengan kita dapatkan titik tengahnya, maka kita lanjutkan dengan pengukuran ya. Jadi kita lingkarkan di perutnya, di titik tengahnya yang tadi yang kita temukan dari ini, kita ukur. Kita temukan bahwa pada Pak Iwan sekitar 93 cm, sehingga
lebih dari 90 untuk lebih dari 3 cm, 93 cm. Jadi Pak Iwan, karena batasnya 90 cm dan lingkar perutnya kelebihan 3 cm, kami anjurkan untuk melakukan diet ya. Insya Allah kelebihannya tidak terlalu lebih, dan ini mungkin bisa cepat ditangani karena hanya 3 cm. Mungkin dengan diet 1 minggu bisa berhasil. Insya Allah 3 cm itu bisa kita capai Pak Iwan ya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.